Sejak pada masa prasejarah, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut yang tangguh dan ulung. Nenek moyang bangsa Indonesia sudah menjelajah lautan hingga ke Samudera Hindia. Jejak peninggalannya pun masih membekas di wilayah Indonesia. Karena nenek moyang kita, sebagai pelaut yang tangguh, pada awal Masehi pun sudah berlayar ke Cina, Jepang, India hingga Afrika untuk berdagang. Bahkan membuat koloni di Madagaskar, pada sekitar abad ke-5 Masehi. Jauh kedatangan para bangsa Eropa di kelautan Indonesia pada abad ke-16, bahwa pelaut-pelaut dari Indonesia pun sudah menguasai lautan hingga menjelajahi Samudra nan jauh. Bahwa para pelaut-pelaut Indonesia yang nomaden, meninggalkan jejak peradabannya di berbagai tempat wilayah pesisir Afrika. Walaupun para pelaut Indonesia menjejakkan kaki pertama kali di Madagaskar pada awal Masehi, dan juga para pelaut Indonesia tidak meninggalkan bukti dan beberapa catatan dari sisa-sisa peninggalannya di Afrika secara umum. Tetapi beberapa bukti seperti literasi, contohnya adalah masyarakat Madagaskar fasih berbahasa Austronesia yang berada di wilayah Pasifik, sangat jauh bukan antara Pasifik dan Madagaskar. Bukti selanjutnya adalah komoditas cengkeh yang berasal dari Maluku ke wilayah Terka, dekat Sungai Efrat, pada 1700-an sebelum Masehi. Sangat tidak mungkin sekali dengan membawa cengkeh ke wilayah tersebut melalui jalur darat. Oleh demikian, bahwa dari perjalanan laut yang sangat panjang merupakan menjadi sangat penting. Dilihat dari rutenya, bahwa orang-orang Indonesia secara langsung telah menyeberangi Samudra Hindia melalui Jawa hingga India Selatan. Yang dimana, bahwa beberapa bukti dari rancangan kapal lama, serta teknologi perairan dan perikanan Indonesia, masih tetap ada sampai sekarang. Bahwa ini sudah menunjukkan dari suatu peradaban bangsa yang kualitas manusianya sudah dicapai. Jejak nenek moyang yang dikenal sebagai pelaut yang tangguh, sudah mengajak kita membayangkan bangsa yang percaya diri, dan bisa saja mengembalikan suatu kejayaan yang sudah berlalu, guna kesejahteraan di masa yang mendatang. Sejak berabad-abad silam, Indonesia dikenal sebagai negara maritim, yang telah menguasai ekspedisi laut untuk perdagangan. Sebenarnya Indonesia telah memiliki teknologi pelayaran yang menakjubkan, sebelum bangsa Eropa menguasai teknologi pelayaran di dunia. Sejumlah catatan menyebutkan, ketika pelaut Portugis mencapai perairan Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an, mereka menemukan kapal-kapal Jung Jawa, mendominasi dan menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital, antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Kota pelabuhan Malaka pada waktu itu, praktis menjadi kota orang Jawa. Di sana banyak saudagar dan nahkoda kapal Jawa yang menetap, dan sekaligus mengendalikan perdagangan internasional. Pelaut Portugis yang menjelajahi samudera pada pertengahan abad ke-16, Diego de Couto, dalam buku Da Asia, terbit tahun 1645 menyebutkan, orang Jawa lebih dulu berlayar sampai ke Tanjung Harapan, Afrika, dan Madagaskar. Ia mendapati penduduk Tanjung Harapan, awal abad ke-16, berkulit coklat seperti orang Jawa. Mereka mengaku keturunan Jawa, kata Couto, sebagaimana dikutip Anthony Reid, dalam buku Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Hal ini telah diakui oleh seorang astronomer dari Yunani, yang bernama Claudius Ptolemaios. Ia menyebut, kapal yang dimiliki Indonesia dengan sebutan Colandia Ponta, yang artinya kapal dari Sumatera, atau Jawa. Pada abad ke-8, teknologi perkapalan yang dimiliki Nusantara mencapai puncak kejayaannya, ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Masyarakat Jawa pada saat itu menyebutnya Jung, yang artinya dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Catatan seorang penjelajah asal Portugis pada abad 16, yang bernama Tome Pires, menyebutkan nama seorang Pati Unus, sebagai panglima yang memimpin armada pasukan laut, dari sebuah kapal raksasa yang disebut dengan nama Jung. Saking besarnya kapal ini, bisa menampung sekitar 1.000 penumpang. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kata Jung, berasal dari bahasa Tiongkok. Tetapi dari para peneliti sejarah, seperti Paul Pelliot, Waruno Mahdi, hingga Mang Win,
berpendapat bahwa kata ini lebih tua, yang diperkirakan sekitar abad ke-10 Masehi, dari riwayat pelayaran yang bermula pada masa dinasti Sung. Konstruksi yang dimiliki oleh Jung Jawa sangat unik. Kayu yang digunakan dalam pembuatan ini menggunakan kayu jati yang digabung menjadi 4 lapis, sehingga membuatnya kokoh. Kemudian lambung perahu dibentuk sebagai penyambung antara papan-papan pada lunas kapal, lalu disambungkan lagi ke pasak kayu. Uniknya di sini, tanpa menggunakan kerangka, baut, bahkan paku besi. Linggi haluan dan buritan kapal dibentuk secara lancip. Jung Jawa memiliki 2 batang kemudi yang menyerupai dayung, dan didukung dengan 4 buah layar berbentuk persegi, dengan sekat menggunakan bambu. Jung Jawa tertulis dalam catatan laporan sejarah pada abad 16, yang ditulis oleh Gaspar Corrella. Dalam catatannya, ia menceritakan bahwa kapal raksasa dari Jawa, yang tidak akan mempan ditembak oleh meriam terbesar pun, karena 4 lapis kayu jati, mungkin hanya 2 saja yang akan tertembus oleh peluru meriam tersebut. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit menggunakan jung sebagai kekuatan lautnya yang kuat, yang kemudian dikelompokkan menjadi 5 buah armada. Diperkirakan jumlah terbesar jung Majapahit mencapai 400 kapal, dengan didampingi jenis Malangbang dan Kelulus, yang tidak terhitung banyaknya. Penulis sejarah pada abad ke-16, yang berasal dari Portugis, bernama Gaspar Corrella, mencatat mengenai pertemuan Alfonso Albuquerque dengan kapal raksasa yang dimiliki Majapahit, yang terjadi di Selat Malaka. Catatan yang ditulis oleh Gaspar, menyebutkan bahwa kapal raksasa itu tidak mempan ditembak meriam yang terbesar. Hanya 2 lapis papan yang bisa menembusnya dari 4 lapis papan. Saat kapten mencoba untuk menaikinya, bagian belakang kapal, Flor de la Mar, tidak bisa mencapai jembatannya. Para ahli membuat kesimpulan setelah mempelajari catatan-catatan tentang karakteristik jung Jawa. Memiliki ukuran sekitar 50 meter panjangnya, dengan kapasitas yang bisa diangkut sebesar 500 hingga 1000 orang, dengan kapasitas beban antara 250 hingga 1000 ton. Dalam konstruksinya tidak menggunakan besi atau paku sebagai teknologi dalam pembuatannya. Orang Jawa menggunakan pasak sebagai perekat. Dinding yang digunakan terdiri dari lapisan papan, yang terbuat dari kayu jati. Candik dengan 2 bilah yang ditaruh di belakang dek kapal, digunakan sebagai kemudi. Menggunakan 4 buah layar besar, ditambah dengan sebuah busur besar sebagai kemudi angin. Kapal raksasa jung Jawa yang cukup tersohor pada masanya, sayangnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini. Gagalnya regenerasi kekuasaan Mataram, disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terkikisnya peradaban kapal jung. Setelah Sultan Agung Mataram lengser, pemerintahan Mataram jatuh pada Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dagang dengan Belanda melalui VOC. Perjanjian tersebut berbunyi, pihak VOC diizinkan membuka pos-pos dagang di wilayah Mataram, sedangkan pihak Mataram juga diizinkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai VOC. Amangkurat I juga menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal di kota-kota pesisir, untuk mencegah pemberontakan dari pihak yang tidak setuju dengan keputusannya. Kondisi itu semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir di pertengahan abad 18. Pada saat itu, VOC juga melarang galangan kapal membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton, dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan. Hingga saat ini, peradaban kapal jung dan perjalanannya membawa komoditas rempah Nusantara ke penjuru Asia, hanya tersisa menjadi sejarah yang hampir terlupakan.